Natal Nasional Partai Gerindra 17 Januari 2026 dilaksanakan dengan penuh hikmat dan sukacita di IMAS Convention Center Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, serta meneguhkan semangat kebersamaan dalam bingkai iman dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Acara Natal Nasional ini dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, jajaran pengurus pusat dan daerah Partai Gerindra, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelajar dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Kehadiran para undangan juga menambah hikmat dan makna perayaan Natal yang berlangsung dalam suasana damai dan penuh dengan kekeluargaan. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah Natal yang dikemas oleh berbagai denominasi gereja-gereja yang dipimpin oleh rohaniawan yaitu Pastor John Bunai dengan khotbahnya yang sangat menarik. Pastor berpesan agar jika membuat perubahan bagi Indonesia, Partai Gerindra harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tidak membeda-bedakan siapapun juga. Dan jika Tuhan ada di dalam hati setiap kader Gerindra, maka ketika Partai Gerindra meminta apa saja akan diberikan. Ibadah Natal ini diiringi dengan puji-pujian dan doa bersama untuk bangsa Indonesia, khususnya bagi kemajuan dan kedamaian di tanah Papua, terlebih khusus Papua Barat Daya. Tema Natal yang diusung mengajak seluruh kader partai untuk meneladani nilai kasih, pengorbanan, dan pelayanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Usai dari ibadah Natal yang diselenggarakan, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambo. Ia mengatakan bahwa kegiatan ibadah Natal ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, kebersamaan dari Sabang hingga Merauke, terlebih khusus Gubernur Papua Barat Daya berharap bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dapat mengunjungi provinsi yang muda ini. Ini bukan karena gagah perkasa hebat dan kuatnya kami. Ini semata-mata hanya karena kasih dan anugerah. Hari ini Gerindra Nasional merayakan syukur atas kehadiran Isa Al-Masih, Mesias, Juru Selamat. Dia hadir, reinstal ulang cara berpikir, perasaan, kehidupan kami, agar kami hidup di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkelakuan yang baik, berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan melakukan yang terbaik demi kesatuan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak. Di negeri terbitnya matahari, tanah Injil, kami mau mendengar apa yang sebenarnya harus kami mengerti. Kami mau mendengar apa yang harus kami sadari, dan kami mengizinkan Roh Kudus hadir mempersiapkan hati kami seperti paludan, agar begitu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah hidup kami diubahkan seturut kehendak Tuhan. Bapa, berbicara saat ini, kami sudah siap mendengarkan. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan refleksi atau khotbah pada saat ini dari Injil Matius. Dari Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Ia akan datang, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi
supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Amin toh? Oke, waspada. Ini waspada untuk Gerindra dan kita semua. Yang pertama, jangan pernah sombong. Pas tahu di kiri kanan, jangan sombong. Karena menara Babel runtuh karena kesombongan. Kita merasa paling Superman, kita merasa bahaya untuk kita. Yang kedua, jangan ada rasa iri hati antara satu dengan yang lain. Kalau dia diangkat menjadi ketua Gerindra, yang lain biasa saja. Kali ini waktu dia, besok siapa tahu waktu saya. Tidak usah iri hati di antara kita. Ketiga, lakukan apa saja untuk kebaikan semua orang. Apapun yang kita miliki tidak akan kita bawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku masuk dalam peti. Ku tinggal semua pada saat itu. Waktuku masuk dalam peti, rekeningku tinggal, handphoneku tinggal, motor, mobil, jabatan yang kumiliki, istri, pacar, suami, kecuali kau bikin surat wasiat. Kalau saya check out, rekening juga ikut, motor juga ikut, handphone juga ikut. Adakah? Ada? Tidak ada. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia. Terima kasih banyak. Saya berdoa semoga Gerindra di Indonesia dapat bekerja. Apa yang kita bicara, kita lakukan. Karena dunia sudah kecil. Dunia itu sudah kecil. Semua punya handphone. Jadi apa yang bapak-bapak bicara di Jakarta, orang di Papua kampungan bisa lihat. 1 detik saja. Gitu. Jadi hati-hati dengan bicara. Kau salah bicara, kau bikin lain, dan bilang itu kelompok penipu Abu Nawas. Kita berdoa. Saya undang semua berdiri. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan.
tanganmu, karena di mana Tuhan, di mana Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian di hari ini, sehingga di dalamnya kami terus hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hamba-hambamu yang akan kembali ke Jakarta nanti. Kami juga berdoa para menteri bersama penasihat khusus atau presiden yang hadir hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau bawa mereka dalam hadirat-Mu, sehingga mereka boleh kembali lagi ke Jakarta dengan segala baik. Nama Tuhan saja tetap dipuji dan dipermuliakan. Pengurus Gerindra yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, biarlah kasih Tuhan menyertai, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu melalui kebenaran firman-Mu, biarlah itu menjadi satu rema dalam hidup kami, sehingga di dalamnya mereka terus melakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Usai dari ibadah ini, kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Dia yang berkendaraan roda 2, roda 4, bahkan kami yang berjalan kaki. Kami juga berdoa kasih Tuhan menyertai kami, sehingga di dalamnya kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami minta janji Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7 dan 8. Tuhan janji jaga nyawa kami terhadap segala kecelakaan, bahkan janji jaga keluar masuknya kami dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah perayaan Natal Nasional yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra di siang hari ini. Bapak Ibu yang masih duduk, saya ajak kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara, melindungi Bapak Ibu Saudaraku kita semua dari siang ini dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus kembali berjumpa dengan setiap orang percaya. Sama-sama kita lakukan pujian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Shalom.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Peristiwa terupdate dari seluruh penjuru Papua Barat Daya dan sekitarnya dengan informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya yang berkembang di masyarakat. CWM News hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Selamat malam Pace, Mace, adek kakak dong semua. Jumpa lagi dalam Kita Orang Punya Lintas Sepekan. Menampilkan berbagai peristiwa terupdate dalam sepekan, kami rangkum semuanya menjadi satu dalam Lintas Sepekan. Lintas Sepekan hadir setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Yang pertama, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi tanah Papua, baik bagi Papua Barat Daya. Oleh anugerah Tuhan, kami telah diberi amanah oleh Partai Gerindra melalui Ketua Umum Gekira untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Natal Nasional Gerindra di Papua Barat Daya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur karena Natal ini kami bisa ketemu dengan Bapak Hasim. Kalau tidak ada Natal, tidak mungkin kami ketemu dengan Bapak Hasim. Ya, Natal ini juga kita bisa ketemu dengan saudara kita, Menteri HAM. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, bahwa Natal ini telah mendapatkan antusias dari masyarakat Papua Barat. Ini kita hanya Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Di luar itu banyak kemudian, tapi kita batasi karena ruang waktu juga. Jadi yang hadir ini kita perkirakan kurang lebih 7.000 orang. Baik yang ada di dalam ruangan dan mereka yang ada di luar. Nah, kita juga pada momentum Natal ini juga mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, mereka yang berkebutuhan khusus. Anak-anak kita, baik yang ada di pantai maupun mereka yang tinggal dengan orang tua mereka tapi berkebutuhan khusus, kita juga ajak untuk menikmati Natal ini bersama-sama. Yang berikut, Natal ini terlaksana karena kerjasama antara DPP Gekira, pengurus pusat, dan kader-kader Gerindra di Papua Barat Daya. Kami mempersiapkan Natal ini 1 bulan 3 minggu. Puji Tuhan, karena doa kita semua, acara ini bisa dapat dilaksanakan dengan baik, yang didahului dengan seminar nasional kemarin, dan masih satu acara yang akan kami lanjutkan setelah perayaan Natal ini, yaitu bakti sosial. Setelah ini kami akan melanjutkan dengan bakti sosial menjelang
Partai Gerindra. Jadi bakti sosial ini kami akan lakukan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Partai Gerindra. Saya rasa itu, dan dari mimbar yang terhormat ini, atas nama panitia, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk semua yang telah mengambil bagian hadir dalam acara ini. Mereka yang terlibat langsung mengisi acara, tapi juga yang hadir bersama-sama dalam perayaan Natal ini. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih. Doa kami dengan tulus untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Kita percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dalam kehidupannya sehari-hari. Khusus kami di Papua Barat Daya mendoakan Bapak Hasim supaya pulang dengan selamat. Sampaikan salam kami dari Papua, lebih khusus Papua Barat Daya, untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Doa kami di sini selalu menyertai Bapak. Kami berharap setelah Bapak Hasim, kita bisa dapat dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf kalau dalam persiapan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini ada hal-hal yang kurang. Sekali lagi mohon dimaafkan. Yang kurang itu adalah kelemahan kami panitia. Tapi yang lebih penting adalah kebersamaan kita hari ini. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, senantiasa memberkati kita semua. Selamat Natal 2025, dan selamat menjalani tahun 2026. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Partai Gerindra yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia ini dalam kegiatan Natal Nasional berkesempatan memberikan bantuan kasih kepada kaum yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas dan juga anak-anak panti yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan karena mengingat pentingnya memperhatikan saudara-saudara kita yang menyandang difabel sangat membutuhkan perhatian semua kita. Kesempatan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim S. Joyo Hadi Kusumo, memberikan secara simbolis bingkisan Natal kepada ibu penyandang disabilitas dan orang tua yang anaknya juga menyandang disabilitas, seperti alat bantu untuk menunjang aktivitas seperti stroller dan kursi roda. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusumo, menyampaikan pesan Natal yang menekankan pentingnya persatuan, toleransi, serta semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Ia juga mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk terus hadir dan bekerja nyata bagi kepentingan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebinekaan. Perayaan Natal Nasional Partai Gerindra ini ditutup dengan ramah tamah dan kebersamaan seluruh peserta. Diharapkan melalui kegiatan ini, semangat Natal dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh keluarga besar Partai Gerindra untuk terus berkontribusi positif bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.
dapatkan dia. Dan puji Tuhan, saya baru kirim ke dia 3 hari lalu. Saya kirim ke Kanada uang persis dan dia doakan ke Tuhan Yesus Kristus. Ini mujizat, ini perkuat iman saya. Ternyata saya dipakai Tuhan untuk membantu sesama umat, dan bukan orang Kristen pun kita bantu melalui orang-orang rohani di Amerika, dan 2 minggu lalu dari Kanada. Ini orang Indonesia bantu orang lain juga di Kanada. Karena apa? Karena ternyata saya dapat perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Saya kira dan ini ada kejadian dari banyak lah. Sejak 20-25 tahun banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Maka Pastor John, Tuhan Yesus ada, Pastor John. Saya saksi hidup, Pastor John. Apapun kesulitan kita, apapun masalah-masalah, doa, sembahyang, itu adalah cara yang paling ampuh. Cara yang paling ampuh. Dan saya mau ajak Pastor John ke Jakarta, ke tempat-tempat lain yang seperti tadi itu berikan firman, supaya menambah harapan dari rakyat kita yang belum sejahtera, yang belum makmur, yang masih alami kesusahan dan penderitaan. Saya kira saya bisa berjam-jam, tapi saya kira cukup di sini. Cukup di sini. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur selaku Ketua Umum, seluruh anggota panitia yang menyambut kami. Terima kasih, termasuk band, termasuk anak-anak. Tadi saya lihat anak-anak nyanyi di sini, saya ingat cucu-cucu saya. Saya rindu dengan cucu-cucu saya. Sudah cukup lama tidak ketemu cucu saya karena tugas-tugas. Dan tadi kita berikan bantuan, tadi simbolis tapi lebih besar bantuan kita untuk kaum difabel. Saya mau sampaikan juga bahwa saya berbangga. Tahun 2014 saya berjanji untuk umat disabilitas. Waktu itu ada 1.200 yang hadir pada bulan Maret tahun 2014, hadir di Balai Kartini. 1.200 difabel, disabilitas, termasuk 200 tunanetra atau buta, ada yang tunarungu, terus ada juga yang tidak bisa jalan kaki karena perlu kursi roda. 1.200. Dan saya berjanji atas nama Prabowo Subianto yang waktu itu belum presiden, 2014, untuk mewujudkan suatu undang-undang yang mereka impikan dan mereka minta, kaum disabilitas. Suatu undang-undang disabilitas. Karena undang-undang disabilitas waktu itu namanya undang-undang penyandang cacat. Mereka minta dirubah namanya karena itu sebetulnya menurunkan derajat dan martabat mereka. Mereka minta dirubah jadi undang-undang disabilitas. Dan ada banyak permintaan-permintaan mereka yang cukup sederhana tapi belum terpenuhi. Dan saya berbangga, 2 tahun kemudian Parti Gerindra yang waktu itu parti guram, parti kecil, hanya 26 orang di DPR, anggota DPR. Pak Yan Mandenas belum gabung dengan kita di DPR RI. Namun kita meyakinkan parti-parti lain. Saya ikut dan dengan asisten saya kami periksa setiap pasal, 75 pasal waktu itu,
dalam undang-undang kita dorong melalui prolegnas, akhirnya disetujui direkomendasi Komisi 8 dan akhirnya diputuskan, dan pada bulan April 2016 ditandatangani dan diundangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Itu adalah prestasi Partai Gerakan Indonesia Raya. Itu untuk disabilitas. Dan setiap tahun bulan Desember sudah 12 tahun kita merayakan dan kita mengenang namanya Hari Disabilitas Sedunia. Itu Partai Gerindra yang menyadakan untuk kaum disabilitas. Setiap tahun, minggu pertama bulan Desember. Saya atas nama Partai Gerindra berjanji terus akan mendukung kaum disabilitas di Papua dan dimanapun di bumi Indonesia. Itu janji kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati rakyat Papua, khususnya juga dari Papua Barat Daya. Kepada semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.